teman-teman, terima kasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita tetap mengasihi walaupun kita sudah dilukai. Nah, teman-teman berbicara tentang mengasihi, teman-teman sudah tahu artinya apa, dan melukai juga teman-teman sudah pernah pasti merasakan bagaimana sakitnya dilianati, bagaimana sakitnya disakiti, bagaimana sakitnya dicemooh dan lain-lain. Teman-teman saya yakin sudah pernah mengalami, entah itu dari teman-teman sekitar, pacar, keluarga, ataupun dari teman kerja. Saya yakin pasti sebagian dari teman-teman, termasuk saya, sudah pernah mengalami hal demikian. Nah, yang menjadi hal yang spesial adalah kita akan belajar malam hari ini, mengapa Tuhan mau bahwa kita tetap mengasihi mereka, orang-orang yang sudah melukai hati kita, melukai diri kita, mengkhianati kita. Mengapa kita harus tetap mengasihi mereka? Kita akan belajar dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Alasan-alasannya adalah, kita baca dulu sama-sama. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Mungkin ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang jadi ayat hafalan, atau saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pemuda, mengasihi orang yang menyakiti hati kita itu adalah hal yang sangat sulit kita lakukan. Saya pribadi juga pernah merasakan hal yang sama. Bahkan untuk bercerita dengan orang yang sudah menyakiti hati kita itu adalah hal yang sangat susah. Apalagi kita bisa mengasihi dia, kita bisa mengampuni dia, itu adalah hal yang sangat luar biasa, yang sangat susah kita lakukan. Teman-teman, alasannya apa sih? Alasannya kenapa Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka? Yang pertama, karena mengasihi itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Teman-teman, coba kita baca dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Mungkin ini ayat yang tidak asing. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, berarti dari ayat ini kita belajar bahwa pengampunan itu bukanlah pilihan. Saat kita mau diampuni oleh Tuhan, berarti kita harus mengampuni orang lain juga. Mengampuni dia yang menyakiti hati kita, mengampuni dia yang mungkin seringkali membuat hati kita kesal setiap bertemu dengan dia. Kita harus mengampuninya, karena Bapa di surga akan mengampuni kita jika kita sudah mengampuni orang lain. Dalam Alkitab berkata bahwa Bapamu di surga akan mengampuni kamu jika kamu mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai menjudge atau kita mulai memvonis dia orang yang tidak benar karena dia sudah menyakiti hati kita, kita harus kembali lagi kepada diri kita. Kita mulai introspeksi diri kita masing-masing. That's okay. Kenapa sih kok dia membenci saya, kok dia sering menyakiti hati saya, kok dia sering melukai hati saya? Kita mulai introspeksi diri. Sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap dia sehingga dia berbuat hal demikian? Apakah selama ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang wajar, ataupun yang kita lakukan adalah hanya untuk menyenangkan diri kita dan melukai hatinya dia? Kita mulai introspeksi diri dan kita mulai menerima keadaan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia di dunia ini, kita harus sadar bahwa sama sekali kita nggak sempurna. Kita harus sadar bahwa bukan cuma dia yang pernah berbuat salah, tapi saya atau teman-teman juga pernah berbuat salah. Kita semua pernah berbuat salah dan pernah berdosa. Kita semua pernah menyakiti hati orang. Bukan hanya dia yang menyakiti hati saya, tapi terkadang saya juga menyakiti hati orang lain. Dan kita harus belajar menerima hal tersebut. Kita harus belajar menerima orang sekitar dengan keadaan sekarang yang kita tinggal. Kita harus berani, kita harus mampu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini seperti itu. Terkadang kita disukai, terkadang kita diabaikan, terkadang kita dilihat, terkadang kita nggak dilihat.
Yang perlu kita sadari bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Saat kita mulai mengampuni orang lain, hati kita akan tenang. Saat kita mulai mengasihi dia yang membuat kita sakit hati, hati kita akan tenang. Kita nggak akan berpikir lagi tentang dia yang sudah menyakiti hati kita, tapi dalam pikiran kita hanya ada pikiran positif yang mau bertumbuh, yang mau berjalan dan mau dituntun oleh Tuhan sepanjang hari. Nah teman-teman, satu hal yang wajib kita garis bawahi bahwa saat kita mulai membenci, saat itu juga kepahitan ada dalam diri kita, dan kepahitan akan semakin merajalela dalam hati kita, dan kepahitan akan semakin membuat kita jatuh down dan merasa diri kita ini nggak berharga. Saat kita mulai kepahitan, kita mulai simpan dendam, kita akan menjadi budak dosa, kita akan menjadi budak kemarahan. Nah teman-teman, coba perlahan-lahan kita mulai melepaskan setiap kepahitan itu, setiap kemarahan itu, dan kita gantikan dengan rasa sukacita. Kita gantikan dengan rasa bersyukur. Tuhan menempatkan kita ada di posisi seperti itu. Berarti proses Tuhan untuk kita adalah hal-hal yang luar biasa. Dan kita saat Tuhan mempercayakan setiap perkara-perkara yang kecil, kita juga setelah itu kita akan dipercayakan oleh perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Nah, coba mulai dari sekarang kita mulai berpikir bahwa setiap orang yang menyakiti hati kita itu adalah proses dari Tuhan. Jadi saat kita sudah mulai mengampuni, saat kita sudah mulai melepaskan kepahitan, hati kita akan tenang dan kita akan menjadi seorang yang baru, dan otak kita juga akan fresh, nggak berpikiran yang aneh-aneh lagi. Dan saya yakin dan percaya saat kita mulai melepaskan kepahitan, mulai melepaskan kemarahan, dan mulai mengasihi dia yang menyakiti hati kita, sesuatu yang baru akan ada dalam hati kita. Dan saya yakin bahwa kita akan semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, dan proses kita akan semakin lagi oleh Tuhan, dan Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Dan itu alasan yang pertama. Alasan kedua, mengapa sih Tuhan mau kita tetap mengasihi orang yang menyakiti hati kita? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Saudara, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa, yang melakukan banyak sekali kesalahan, melakukan banyak sekali kebohongan, kemarahan mungkin kepada orang lain, melakukan apa saja yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau menebus kita di kayu salib, Tuhan mau menggantikan kita, Tuhan mau menderita siksa, dihina, dicaci, bahkan diludahi, hanya untuk kita orang-orang yang berbuat dosa. Tuhan tak pernah membenci manusia yang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Untuk itu saudara, jika sampai saat ini teman-teman ataupun saya yang masih menyimpan kepahitan, kemarahan, biarlah kiranya melalui firman ini perlahan-lahan kita mulai membuka hati kita mulai melihat ke depan, melihat dari sisi positif setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, setiap apa yang Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, berarti ada sesuatu hal yang luar biasa di depan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saat kita mulai mengasihi orang yang menyakiti hati kita, kita mulai belajar, kita mulai naik satu tingkat lagi dari orang lain yang gak mau mengampuni, kita mulai naik satu tingkat lagi dari orang-orang lain di luar sana yang belum bisa melepaskan kepahitan. Mungkin teman-teman masih ada menyimpan kepahitan kepada sahabat, teman kerja, atau kepada keluarga, kepada orang tua. Coba mulai saat ini kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi. Urusan membalas itu bukan hak dari kita, itu adalah bagiannya Tuhan. Yang kita lakukan hanya untuk mengasihi orang-orang sekitar, mencintai orang-orang yang sudah Tuhan izinkan ada di dekat-dekat kita, dan kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya setiap apa yang sudah kita mulai dengan baik, setiap apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan, kita selesaikan dengan baik. Jika dalam perjalanan ketemu dengan orang-orang yang demikian yang menyakiti hati kita, kita kembali belajar tentang dua hal yang sudah kita pelajari. Dua alasan tersebut, bahwa alasan yang pertama kenapa Tuhan mau kita untuk tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, karena memang orang Kristen wajib untuk mengasihi. Karena Tuhan, yang kedua karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat bisa memberkati teman-teman dan mau memberkati saya juga. Kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi, dan kita tetap dalam
koridornya Tuhan. Amin.